Tanpa khilafah, diskriminasi ras selalu terjadi. Indonesia termasuk negara yang plural, tentu memiliki berbagai macam keberagaman di dalamnya, baik itu suku, agama, ras, dan budayanya. Hal inilah yang menjadikan daerah-daerah di Indonesia memiliki keberagamannya masing-masing, termasuk Papua. Masyarakat di daerah Papua memiliki ras Melanesia. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Papua mempunyai ciri fisik yang berbeda dengan masyarakat yang berasal dari luar Papua. Meskipun perbedaan ciri fisik ini merupakan hal yang wajar, namun pada kenyataannya hal ini sempat menjadi pemicu permasalahan di tengah-tengah masyarakat, di mana masih teringat jelas bagaimana rentetan kejadian yang sempat terjadi pada pertengahan tahun lalu yang diakibatkan oleh adanya oknum yang mendiskriminasi orang-orang ras Melanesia dengan sebutan yang tidak pantas. Hal yang demikian pun bukanlah yang pertama kali terjadi, sebab pada kenyataannya terdapat kasus diskriminasi serupa yang dialami oleh masyarakat Papua, sebagaimana yang diungkapkan mahasiswa Papua saat diwawancarai oleh BBC News Indonesia, yang dimuat dengan judul "Rasisme Papua, Tolong Hargai Kami Sebagai Manusia". Tak hanya itu, bahkan penggambaran orang Papua melalui media, misalnya dalam beberapa film yang dibuat berkaitan dengan Papua, maka kebanyakan digambarkan sebagai ras yang tertinggal, bahkan ras yang terbelakang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Radio Setiawan, mahasiswa doktoral Universitas Erlangga, yang dimuat dalam artikel yang berjudul "Rasis Sejak Dini, Temuan Diskriminasi dalam Tontonan dan Bacaan Anak Tentang Papua". Beliau mengungkapkan bahwa aksi rasis dan diskriminatif terhadap warga Papua ini sudah tertanam di dalam diri anak-anak Indonesia sejak dini lewat konstruksi orang Papua yang disuguhkan melalui media populer, sehingga imajinasi Papua yang primitif, miskin, dan hal-hal negatif lainnya sudah terinstitusionalisasi dalam film, tayangan televisi, dan buku sekolah. Hal tersebut dapat terjadi tentu tidak bisa terlepas dari rusaknya ideologi yang diterapkan saat ini, yakni kapitalisme, di mana di dalam sistem ini segala sesuatu dipandang berdasarkan standar materialistik, sehingga hanya orang-orang yang mempunyai materilah yang dipandang tinggi dan terhormat. Lihat saja bagaimana standar cantik dan tampan hanya dilihat dari fisik, bahkan standar bahagia juga hanya dilihat dari banyaknya materi yang dimiliki. Tentu ini adalah masalah yang harus diperbaiki bersama, karena hal-hal yang demikian dapat terjadi karena adanya masalah secara sistemik. Lihat saja bagaimana Amerika yang selama ini mengampanyekan HAM, namun pada kenyataannya di sana pun banyak terjadi kasus diskriminasi terhadap masyarakatnya sendiri, sebagaimana kejadian yang menimpa George Floyd yang terjadi baru-baru ini. Maka jelas bahwa solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut harus secara sistemik pula, dengan mengubah ideologi yang diterapkan saat ini, di mana di dalam perjalanan sejarah, satu-satunya ideologi yang mampu mengatasi masalah ini dan membangun kepribadian yang menyatukan segala perbedaan tersebut tak lain adalah Islam. Sebab hanya dalam Islamlah setiap manusia dipandang sama tanpa membeda-bedakan, karena Islam memosisikan keberagaman sebagai fitrah alami manusia, sekaligus membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan langit dan bumi serta ragam bahasa dan warna kulit kalian. Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Selain itu, Islam juga memandang keberagaman suku bangsa sebagai sarana untuk saling mengenal, bukan untuk saling menghina satu sama lain. Hal ini pun dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, sungguh Allah Maha Tahu lagi Maha Teliti."
Bahkan dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat terdekatnya, yakni Salman radhiyallahu anhu dari Persia, Suhaib radhiyallahu anhu dari Romawi, dan Bilal radhiyallahu anhu dari Ethiopia, di mana 2 dari 3 sahabat tersebut merupakan mantan budak yang dibebaskan setelah memeluk Islam, yaitu Salman radhiyallahu anhu dan Bilal radhiyallahu anhu. Meskipun berkulit hitam, Bilal radhiyallahu anhu ia dipilih oleh Nabi SAW sebagai muazin pertama, posisi yang diidamkan oleh banyak orang. Bahkan faktanya sahabat senior seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu biasa memanggil Bilal radhiyallahu anhu tuan kami. Hal ini pun terbukti dalam perjalanan sejarah bahwa Islam saat diterapkan dalam sistemnya, yakni khilafah, berhasil menyatukan manusia dari berbagai ras, warna kulit, dan suku bangsa hampir 2/3 dunia selama lebih dari 10 abad. Hal ini tak mampu dilakukan oleh ideologi lain selain Islam, sebab Islam hadir untuk memberikan rahmat bagi alam semesta, bukan hanya manusia. Islam mampu menyatukan umat manusia dari berbagai ras, warna kulit, suku, bangsa, maupun latar belakang agama menjadi sebuah masyarakat yang khas. Semua itu terwujud dalam suatu naungan sistem, yakni khilafah Islamiyah. Dengan demikian, untuk membebaskan diri dari rasisme, maka kita harus mengevaluasi kembali ideologi yang kita emban, dan inilah Islam, satu-satunya alternatif yang tersisa bagi kita.